Anda kembali menyaksikan News on the Spot, pemirsa. Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu kembali digelar Komisi 2 DPR RI. Dari 3 hari yang diagendakan, hari pertama dijadwalkan untuk 8 orang calon anggota KPU. Sementara pada hari kedua dijadwalkan untuk 6 orang calon anggota KPU dan 2 orang calon anggota Bawaslu. Dan pada hari ketiga atau hari terakhir ini dijadwalkan untuk 8 orang calon anggota Bawaslu. Ya, untuk mengetahui jalannya fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu di Komisi 2 DPR RI, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Hafiz Al-Rashid. Iya, Said, seperti apa? Apakah ada informasi terbaru terkait dengan fit and proper test bagi calon anggota KPU dan Bawaslu ini? Rolando, ada 8 calon anggota Bawaslu yang di hari ini mengikuti fit and proper test di Komisi 2 DPR RI. Dari total ada 10 calon anggota Bawaslu. Hari ini merupakan hari terakhir, Rolando, sehingga masih ada 8 calon anggota Bawaslu yang mengikuti fit and proper test, dan sampai dengan saat ini masih tengah berlangsung karena sudah dimulai pada pukul 10 pagi tadi. Dan dari total dari hari pertama, Rolando, pada hari Senin kemarin ada 14 calon anggota KPU sudah selesai mengikuti fit and proper test. Lalu pada kemarin ada 2 lagi calon anggota Bawaslu yang juga mulai mengikuti fit and proper test, dan juga pada hari terakhir ini ada 8, sehingga ada total 14 calon anggota KPU dan juga ada 10 calon anggota Bawaslu yang diusulkan oleh panitia seleksi atau pansel kepada Komisi 2 yang sampai dengan hari terakhir ini masih menjalani fit and proper test. Di hari terakhir, Rolando, ada 3 sesi dibagi oleh DPR. Yang sesi pertama pada pagi hari ini, yaitu pada pukul 10 tadi, dan sampai dengan pukul 12 nanti ada 2 calon yang mengikuti fit and proper test. Lalu dilanjutkan pada pukul 1 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Maksud saya pukul 13 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat ada 4 calon yang mengikuti fit and proper test. Lalu dilanjutkan pada malamnya, sesi terakhir, Rolando, yaitu pada pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat ada 2 calon anggota Bawaslu yang kemudian mengikuti fit and proper test. Lalu di sesi terakhir nanti, Rolando, yaitu pada pukul 9 malam atau pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, nantinya Komisi 2 akan menggelar rapat pleno untuk kemudian menentukan calon anggota KPU dan juga calon anggota Bawaslu terpilih. Ada 7 calon anggota KPU dan 5 calon anggota Bawaslu periode 2022-2027 yang kemudian akan dipilih oleh Komisi 2 untuk kemudian dikirimkan melalui surat kepada pimpinan DPR, lalu kemudian disahkan dalam rapat paripurna yang rencananya akan dikirim ke rapat paripurna terdekat, yaitu pada hari Jumat nanti 18 Februari 2022. Berkaitan dengan mekanisme bagaimana nantinya pemilihan ataupun penentuan daripada calon anggota KPU dan juga Bawaslu di agenda terakhir nanti, tadi Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia mengatakan nantinya pihak Komisi 2 akan melakukan rapat internal terlebih dahulu, apakah untuk kemudian menentukan bagaimana mekanisme penentuan daripada calon anggota KPU dan juga Bawaslu ini, entah itu dilakukan secara musyawarah ataupun voting, itu nanti sesuai dengan hasil rapat internal. Saat ini masih berlangsung, Rolando, Komisi 2 masih sedang melakukan fit and proper test bagi 8 calon anggota Bawaslu yang saat ini, kalau kami lihat tadi, memang ada saat ini sudah peserta yang kedua, yang berarti sebentar lagi akan istirahat. Dan juga berkaitan dengan mekanisme fit and proper test masih sama, Rolando, tidak ada jauh berbeda. Apabila kemarin memang calon anggota KPU difokuskan bagaimana kemudian penyelenggaraan kepemiluan itu sendiri, sementara untuk calon anggota Bawaslu ini difokuskan bagaimana mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemilu nantinya. Berkaitan dengan isu-isu yang juga ditanyakan kurang lebih sama, kemudian kriteria yang akan digali oleh DPR juga tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada hari pertama dan hari kedua kemarin. Rolando? Ya, baik. Said, nah ini sebelumnya DPR menyebutkan bahwa akan menerima masukan dari masyarakat. Nah, sejauh ini seperti apa masukan-masukan itu dan bagaimana DPR menindaklanjutinya?
Betul sekali Rolando, memang sebelumnya Komisi 2 sudah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk kemudian memberikan pertanyaan ataupun juga tanggapan terhadap calon anggota KPU dan juga calon anggota Bawaslu yang akan mengikuti fit and proper test sejak hari pertama. Dan memang kalau yang kami pantau pada saat fit and proper test berlangsung, memang beberapa anggota fraksi yang juga kemudian mengajukan pertanyaan kepada beberapa calon, mereka juga sempat menanyakan dan juga mention beberapa masyarakat dari ormas-ormas yang juga ikut memberikan pertanyaan begitu kepada calon anggota KPU dan juga Bawaslu, sehingga dipastikan bahwa Komisi 2 menindaklanjuti dari apa yang ditanyakan oleh masyarakat yang sebelumnya dikirimkan, entah itu melalui pesan dan juga telepon dan beberapa platform digital yang disediakan oleh Komisi 2 sebelumnya, karena penyelenggaraan daripada fit and proper test juga dilakukan secara terbuka, Rolando. Setiap masyarakat bisa mengaksesnya dan bisa melihat langsung di live streaming YouTube milik Komisi 2, sehingga masyarakat di sana bisa memantau langsung seperti apa jalannya fit and proper test. Sekali lagi Komisi 2 menindaklanjuti apa saja yang kemudian menjadi pertanyaan lalu ditanyakan kepada calon anggota baik itu KPU dan Bawaslu, lalu kemudian dijawab langsung oleh calon anggota KPU dan juga Bawaslu yang mengikuti fit and proper test berkaitan dengan isu-isu apa yang ditanyakan, seperti misalnya isu-isu mengenai tragedi yang terjadi pada pemilu 2019 kemarin, di mana ditemukan banyak anggota KPU di daerah-daerah yang meninggal dunia akibat kelelahan. Ini juga menjadi salah satu poin yang dititik beratkan pada fit and proper test kali ini. Lalu karena agar tidak terjadi lagi begitu kelelahan yang dilakukan oleh anggota KPU di daerah-daerah akibat penyelenggaraan pemilu ini sendiri, apalagi memang di 2024 nanti kalau kita belum selesai pada situasi pandemi COVID-19 nantinya, tentu ini akan menjadi tantangan yang cukup berat begitu, sehingga dipastikan agar calon anggota KPU ataupun Bawaslu ini nantinya memastikan anggota-anggota di daerah ini bisa kemudian bisa dimaksimalkan dan juga tidak lagi terjadi tragedi seperti yang terjadi sebelumnya. Apalagi memang pemilu yang dilakukan pada 2024 nanti untuk pertama kali juga dilakukan di tahun yang sama, pemilu dan juga pilkada serentak pada 2024, sehingga kemudian ini dibutuhkan para anggota KPU dan juga Bawaslu yang memiliki kreativitas dan juga inovasi untuk kemudian melakukan proses kepemiluan secara kreatif begitu dan juga efektif dan juga efisien. Begitu juga dengan optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi. Ini juga diharapkan kepada calon anggota KPU dan juga Bawaslu ini bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, selain untuk kemudian mengajak masyarakat untuk kemudian ikut terhadap pemilu, terutama bagi para pemilu pemula, peserta pemilu pemula maksud saya, dan juga para masyarakat yang masih memilih untuk golput terhadap pemilu. Ini juga kampanye-kampanye seperti ini di dalam fit and proper test kami dengarkan juga ditanyakan oleh beberapa Komisi 2 kepada calon anggota KPU dan juga calon anggota Bawaslu. Demikian, Rolando. Baik, Said, mengingat nanti akan dilaksanakan 2024 pemilu dan juga pilkada, artinya yang cukup menantang, kita berharap bahwa seleksi ini atau fit and proper test untuk calon anggota KPU dan Bawaslu bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa menghasilkan anggota-anggota yang kredibel, sehat jasmani, mental, dan rohani. Terima kasih, Said, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Said Masyur dan juru kamera Hafiz Al-Rashid melaporkan langsung dari Komisi 2 DPR.